Oke, bismillah ya. Katanya Bergson, yang pertama itu saya bilang di awal tadi, hanya manusia yang lucu. Makhluk yang bukan manusia tidak ada yang lucu. Ketika dia dianggap lucu, itu biasanya diasosiasikan dengan manusia. Binatang, monyet misalnya, kita anggap monyet itu lucu karena kita asosiasikan dengan manusia. Monyet naik sepeda terus kita anggap lucu. Kenapa? Kaya menungso. Jadi mungkin yang lucu itu bukan monyetnya tapi manusianya. Wong ya kita asosiasikan binatang itu dengan manusia. Pakai payung gitu kan. Lu binatang kok pakai payung ya? Kayak manusia aja kan gitu. Padahal manusia kalau maki-maki kan pakai kayak monyet aja kan. Harusnya kebalik, kayak manusia aja. Karena yang kita asosiasikan itu justru bukan kok lucunya monyet, tapi monyet kita bandingkan dengan manusia, makanya terus jadi lucu. Anjing ini ya setia sekali. Itu kan kita bandingkan dengan manusia. Apa-apa kita bandingkan dengan manusia. Katanya Bergson, hakikatnya kelucuan itu ada dalam diri manusia, bukan dalam diri yang di luar manusia. Jadi manusia, itu kan kalimatnya Bergson itu, what is properly human is comic. Jadi apa yang secara asli, secara sejati karakternya manusia itu ya yang kelucuan. Jadi manusia itu satu-satunya yang bisa tertawa, juga bisa ditertawakan, dan bisa menertawakan dirinya sendiri. Itu ontologi humornya Bergson, teori pertama. Jadi hanya manusia yang lucu. Tidak ada makhluk lain yang selucu manusia. Makanya kalau ada film lucunya negeri ini misalnya, itu sebenarnya yang lucu bukan negerinya, manusianya. Lumba-lumba kok lucu sekali ya, bisa ngitung. Itu yang lucu manusianya. Lumba-lumba kan cuma nepuk-nepukkan ekornya. Kita yang membandingkan dengan manusia. Wah, bisa mikir ya berarti lumba-lumba. Itu kan kita mengasosiasikan dengan manusia. Jadi yang lucu, punya fitrah kelucuan itu manusia. Justru jadi terbalik kalau manusia tidak vital lagi. Tidak vital itu berarti apa? Kehilangan etos kelucuannya. Dia jadi kayak mesin, dia kaku. Tadi ya teorinya Bergson, human automata. Ya manusia itu ya rajin tapi sekali-sekali bolos. Itu lucunya. Ya tekun tapi kadang-kadang juga kelihatan males. Itu lucunya manusia gitu. Ada vitalitasnya, tidak kayak mesin. Dan itu karakter manusiawi, bukan lagi karakter mesin. Ketika manusia jadi mesin, di situ dia jadi lucu. Yang kedua, nah kalau ini hipotesisnya Bergson. Manusia yang lucu tadi basisnya apa? Akal, intelektual, bukan emosi. Justru kalau pakai emosi mungkin jadi tidak lucu. Kayak tadi lihat orang jatuh, terus kan kita ketawa. Kenapa kita ketawa? Kita pakai akal. Kalau pakai hati kita tidak ketawa. Kasihan ya, kan mesti gitu. Kayak kamu nonton film itu loh. Kamu nonton film itu kan kalau lagi sedih ikut nangis, lagi lucu ikut ketawa, lagi perang ikut tegang. Nah itu yang main sebenarnya bukan hati, tapi inteleknya. Jadi kalau pakai emosimu yang sejati, mungkin malah kamu nonton film bunuh-bunuhan tidak ikut tegang, biasa aja itu film.
Nggak usah tegang, itu nggak mati beneran, itu pura-pura itu. Nah, nggak enak kan kamu nonton filmnya. Nanti nonton film seru-seru, alah itu permainan komputer, nggak ada yang asli. Nah, ya. Nggak enak kamu kan, akhirnya apa-apa jadi nggak enak. Harus mengambil jarak. Sama, kelucuan juga begitu. Intelektualitasnya jalan, emosinya nggak usah dipakai. Justru kalau terlalu banyak pakai emosi, biasanya terus tidak jadi lucu. Kita empati, tidak jadi lucu. Nonton monyet naik sepeda, kalau kita pakai emosi, pakai empati, kasihan ya monyet itu, dijauhkan dari habitatnya, dia disiksa naik sepeda, tidak jadi lucu. Kasihan ya badut itu, wajahnya dicet-cet, kemudian pakai baju, pakai nggak manusiawi sekali harusnya. Kalau pakai emosi nonton badut nggak lucu. Kamu nonton sirkus mungkin malah nangis. Nah iya tahu, kasihan hewannya ya, dilihat gitu kasihan. Wah orang-orang kok naik-naik gitu, kalau jatuh gimana? Nanti kasihan. Mungkin kamu malah panik sendiri di ruang sirkus. Jadi dia bukan emosi tapi intelektual. Kita harus membebaskan diri dari empati, dari emosi sesaat, biar bisa tertawa. Karena kalau empati ya tidak enak. Ketawa kalau hanya karena empati kan tidak enak. Kok kamu ketawa, bang, tidak lucu, tidak enak Pak, yang lain ketawa. Kalau saya tidak ketawa nanti kan tidak toleran namanya. Itu kan tidak enak. Jadi tidak bisa. Katanya Bergson, tidak. Emosinya dipending sebentar, dipahami pakai inteleknya dulu. Karena kalau emosinya masuk terus, mungkin banyak hal yang harusnya lucu jadinya tidak lucu. Oke. Yang ketiga, ontologi humor itu, tertawa itu selalu dalam kelompok. Makanya jangan tertawa sendirian. Itu mengkhawatirkan. Katanya disuruh banyak tertawa, Pak. Ya saya pokoknya nggak ada apa-apa, ketawa aja. Hati-hati. Kalau dibuat-buat nggak apa-apa. Kok ketawa beneran itu berarti tanda-tanda kamu. Nah, ketawa itu selalu dalam lingkup kelompok. Our laughter is always laughter of a group. Jadi tertawa kita adalah selalu tertawa dalam kelompok. Logikanya juga logika kelompok. Lucu di sini mungkin tidak lucu di sana. Kita ketawa-ketawa lihat itu di sini, di lokal yang berbeda mungkin tidak lucu. Itulah hakikatnya tertawa. Selalu dengan orang lain, tidak pernah sendirian. Makanya katanya Bergson, it seems that laughter needs an echo. Katanya Bergson, kelihatannya tertawa itu butuh echo. Kamu tidak bisa lucu itu sendirian. Yang lain diem aja terus kamu ngakak-ngakak sendirian. Itu kan tidak disebut lucu, tapi disebut, paling kamu nyebutnya loro cahi games. Oh iya, jangan. Kamu yang lain nggak ada yang ketawa, kok ketawa sendirian. Atau yang lain sudah selesai ketawa, dia baru belakangan wah hahaha kan gitu. Sendirian, ketika sendirian malah jadi aneh. Tawa itu butuh echo, bareng-bareng. Sini ketawa semua, itu berarti normal. Kok saya selalu telat, Pak? Perlu dicek. Jangan-jangan ada yang bermasalah dengan saraf tertawanya. Jadi tertawa itu selalu dalam lingkup kelompok. Itulah ajaran tentang humor. Oke. Nah, dalam agama, kalau dalam Islam ada banyak ayat yang mengisyaratkan humor boleh. Ada banyak cerita tentang tertawa dalam Al-Quran. Misalnya istrinya Nabi Ibrahim
Sebelum dapat putra Ishak, waktu sudah tua, itu juga waktu diberi kabar beliau akan punya anak namanya Ishak, itu beliau tertawa. Istrinya Nabi Zakaria juga tertawa. Nabi Sulaiman itu waktu lihat semut, karena Nabi Sulaiman itu bisa mendengarkan bahasanya binatang. Suatu ketika sama pasukannya mau lewat, ada semut dan pasukannya juga. Terus semut ini teriak-teriak sama anak buahnya, ayo minggir, kalau enggak kita digilas oleh pasukannya Nabi Sulaiman. Dan saat itu Nabi Sulaiman tertawa. Itu kan Nabi juga bisa tertawa ternyata. Itu cerita-cerita. Kalau dalam Islam, tertawa itu boleh, dianjurkan agar tidak keras hatinya. Cuma hati-hati, overdosis tertawa juga mengeraskan hati. Jadi harus pas ya dosisnya. Kurang tertawa membuat hatimu kaku, hatimu beku. Tapi terlalu banyak ketawa juga membuat hatimu keras. Keras itu jadi tidak peka. Tadi loh, ada bahaya sedikit ketika kita ngomong bahwa emosi dipending dulu pakai intelektual. Itu kalau dosisnya salah, kita jadi tidak manusiawi, tidak peka dengan yang lain. Apa-apa dianggap guyon. Nanti ada bencana, mbok anggap guyon, dianggap kayak tempat rekreasi, terus kamu nonton. Wih, lucunya orang itu hanyut. Wah, lucunya orang itu, nanti bisa jadi begitu. Hatimu jadi keras. Maka ambil sekadarnya saja. Tertawa ya, tapi secukupnya. Jadi rumus pertama itu secukupnya. Rumus kedua, kalau dalam agama, jangan melakukan hal yang salah, maksiat atau dosa hanya untuk membuat orang tertawa. Misalnya bohong. Jadi kan banyak orang itu yang membuat-buat bohong hanya untuk membuat orang lain ketawa. Sebenarnya aku tadi tidak kepleset, tapi cerita tadi lo lucu sekali aku kepleset. Itu ngarang. Ini jangan. Ngapain sih nyari bahan yang lain kan sebanyak. Kamu cerita dirimu apa adanya aja sudah lucu, ngapain bikin-bikin. Jadi Nabi wanti-wanti bener ini. Namanya kontraproduktif dong. Karena ketawa itu tadi kan katarsis, pembersihan jiwa kita dari kesumpekan. Tapi kalau dilakukan dengan jalan yang salah, yang terjadi kebalikannya, hanya akan nambah masalah baru. Apalagi dengan bikin fitnah-fitnah. Ini cuma dagelan kok, tapi dagelan fitnah, bentuknya hoax. Disebut nama jelas, disebut aktivitas jelas, mungkin tentang orang tertentu, lembaga tertentu, hanya untuk lucu-lucuan. Atau berita tentang tokoh tertentu, orang tertentu, institusi tertentu, kamu framing, kamu crop, kamu pilih bagian lucunya saja, yang sekiranya orang kalau lihat itu ketawa, terus kamu dapat like banyak. Nah itu jangan. Wanti-wantinya Nabi, jangan bohong hanya untuk menghasilkan kelucuan. Makanya ada kalimat dari kitab Adabud Dunya Waddin itu yang saya ambil. Afti toba akal makduda bil jiddi rohatan yujammu wa alilhu bisyai'in minal mazhi. Berikan istirahat pada tabiat kerasmu yang serius dan hiasilah dengan sedikit canda. Candanya sedikit, jangan banyak-banyak. Afdi tab'aka itu jadi faidahkanlah itu.
fungsikanlah tabiatmu yang keras, sungguh-sungguh biljiti rohatan, berikan sedikit istirahat. Kita 24 jam mungkin yang 10 jam ini keras, kasih istirahat sebentar. Dengan apa? Dengan sendaguro. Walakin iwa a'toitahul mazha falyakun bimikdari matu tito'am minal milhi. Tetapi jika engkau memberikannya sendagurau, candaan, falyakun bimikdari matu tito'am minal milhi. Jadikanlah, berikanlah sekedar engkau memberikan garam. Milah itu garam. Memberikan garam pada makanan. Kalau makanan terlalu banyak garamnya, tidak akan bisa dimakan. Kurang garam juga tidak enak. Jadi gurauan itu katanya, kalau di Adabud Dunya Waddin itu, gurauan itu kayak garam pada makanan. Berikan secukupnya saja. Kalau terlalu banyak garam, makanannya terbuang, gak dimakan. Misalnya ngaji ini dari awal sampai akhir tadi isinya stand up comedy, guyon terus. Kamu pulang, ya kamu dapatnya cuma ketawa di sini, tapi pulang gak dapat apa-apa. Itu kayak makanan yang terbuang. Kenapa? Terlalu banyak garam. Di forum ini kamu ceria, tertawa, tapi pulang gak dapat apa-apa. Kenapa? Terlalu banyak garamnya. Sama kayak makanan. Makanannya bagus, tapi karena terlalu banyak garam, rasanya tertutupi oleh garam. Jadi bergurau oke, humor oke, tapi jangan overdosis. Pas dosisnya. Ada hadis riwayat Abu Dawud itu yang saya bawa. Saya lupa dulu ini pernah juga saya sampaikan, entah sesi apa. Dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda, ana zaimu bibaitin, ana zaimun bibaitin fi robatil jannah. Aku menjamin sebuah istana di pinggiran surga, liman tarokal miro'a wa inkana muhikkon. Ini yang pertama ya. Kalau ada orang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, katanya Nabi, kujamin dia rumah di surga. Sekarang banyak orang gegeran debat itu, sudah cenderung perselisihan, konflik. Kalau ada yang meninggalkan debat padahal mungkin dia menang, dia benar, kujamin dia rumah di pinggiran surga. Karena Nabi sangat merindukan, sangat mencintai persatuan, kerukunan, perdamaian. Maka kalau ada mirok, kalau ada perdebatan, lebih baik kita minggir saja meskipun kita yang benar. Kenapa? Nabi menjanjikan surga. Itu yang pertama. Jadi jangan suka berdebat. Saling menasihati oke, watawasau bil haq, watawasau bisobr. Tapi debat mungkin butuh orang tertentu yang sudah ahli. Karena kalau tidak hati-hati, debat ini hanya nambah musuh. Wa in kana muhikkon, meskipun kita benar. Selanjutnya, wa bibaitin fi wasatil jannah, liman tarokal kadhiba wa in kana mazihan. Dan satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong, meskipun hanya bergurau. Jadi mungkin kita nemu bahan lucu, tapi ini bohong. Nah, bohong kan tidak apa-apa. Kalau cuma bergurau tidak ada efeknya apa-apa, ya. Tapi sebaiknya ditinggalkan kalau itu bohong. Dan Rasulullah menjamin, kalau tadi yang debat ditinggalkan, itu janjinya cuma pinggiran surga. Kalau ini wasatil jannah, tengah-tengah surga. Yang terakhir, wabibaitin fi a'lal jannah, dan satu rumah
di surga yang tertinggi. Liman hasana khuluquhu, bagi orang yang memperbaiki akhlaknya, orang yang terpuji akhlaknya, dapat tinggi. Jadi kalau kita tidak suka berdebat, perselisihan, tidak mau bohong hanya demi lucu-lucuan, dan memperbaiki akhlak, kita dapat semuanya. Punya rumah banyak, kamu bisa jadi developer nanti di surga. Punya rumah di pinggiran surga, di tengah surga, surga tingkat tinggi, kan banyak, kamu nanti bisa punya banyak rumah di surga. Nah ya, ini pasti ada rahasianya yang tidak harus kamu bayangkan. Rumahnya tipe berapa Pak, luasnya berapa. Wong ini untuk menarikmu biar tertarik untuk menuju kebaikannya. Hasilnya apa, wallahu a'lam. Yang penting 3 itu kalau kamu lakukan adalah aktivitas yang sangat terpuji. Oke, terakhir saya bawa Khalil Gibran. Ada satu puisi bagus dari Gibran. Keep me away from the wisdom which does not cry, the philosophy which does not laugh, and the greatness which does not bow before children. Ya, ini pesannya Khalil Gibran di salah satu puisinya. Menjauhlah dari kebijaksanaan yang tidak menangis. Kebijaksanaan yang tidak menangis itu kebijaksanaan yang cuek, tidak peduli situasi sekitarnya. Kebijaksanaan yang sombong, kebijaksanaan yang tidak empatik. Itu nasihatnya Gibran. Menjauh saja kalau ada, sebijaksana apapun, sebagus apapun isinya, kalau itu does not cry, mengabaikan lingkungan sekelilingnya, tidak empati pada segala macam penderitaan yang ada di sekelilingnya, maka menjauhlah. Hindari yang semacam itu. Hanya nambah bebanmu. Sama dengan yang kedua, the philosophy which does not laugh, filsafat yang tidak bisa tertawa, filsafat yang tidak membuatmu longgar, filsafat yang hanya membuatmu sumpek. Itu yang kedua, philosophy which does not laugh. Jadi cari filsafat yang membuatmu tertawa. Bukan berarti filsafat yang lucu-lucu. Kalau kayak gitu ya ndak usah nyari filsafat. Kamu nyari bukunya Nasruddin atau Abu Nawas nanti ada. Jadi filosofi yang membuatmu longgar menatap hidup, bisa tertawa, bisa tersenyum. Belajar filsafat itu kan sebagai problem solver, nyari jalan keluar, bukan troublemaker, nambah masalah baru. Pak, hidup saya kemarin tentrem-tentrem aja, setelah belajar filsafat tambah ruwet sekarang Pak. Nah, kalau memang kayak gitu hindari, keep away, aja cedak-cedak, mau ngapain. Jadi cari filsafat yang melonggarkan jalanmu. Yang ketiga, the greatness which does not bow before children. Greatness itu kebesaran, kejayaan, keagungan. Keagungan jenis apapun yang angkuh, sombong. Orang sukses seperti apapun, orang pinter seperti apapun, orang jaya seperti apapun, apakah itu orang, apakah lembaga, silahkan. Kalau dia does not bow before children, bow itu menunduk di depan anak-anak. Itu bahasa isyaratnya Gibran.
Jadi kalau dia tidak tunduk di depan anak-anak, itu sindiran bagi dia sombong, dia angkuh, dia merasa besar. Ada beda antara besar dan merasa besar, agung dan merasa agung, jaya dan merasa jaya. Kalau dia sombong, kalau dia merasa jaya, merasa besar, yang tidak layak menunduk di depan siapapun, hindari siapapun dia. Karena begitu orang itu sombong, semua kualifikasi akhlak yang baik selain itu akan runtuh. Jadi makanya sering kita bahas di ngaji ini, penyakit paling akut yang membahayakan egonya manusia, termasuk di hadapan Allah, itu sombong. Kalau dalam teologi, sombong itu syirik kecil. Jadi menduakan Allah dengan dirimu sendiri, itu sombong. Oke, jadi 3 hal ini hindarilah. Wisdom which does not cry, philosophy which does not laugh, dan greatness which does not bow before children. Jadi ternyata filsafat itu gandengannya tertawa. Belajar filsafat berarti kita belajar tertawa gembira, menertawai hidup dan menertawai diri kita sendiri. Disitulah nanti bermain fungsi introspeksinya, termasuk fungsi katarsisnya. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.